Takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan akan terjadi bencana. Allah sudah takdirkan akan terjadi musibah, wabah. Dan ini yang wajib kita imani. Kudu pinter tapi ulah ngerasa pinter. Ulah bodoh tapi kudu ngerasa bodoh. Salam dari kami Jemaah Al-Adro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Amadda arbaban nuha wa nasama syamsal bayani fi suduril ulama. Salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pimpinan Pondok Pesantren yang kami hormati, semoga Allah muliakan, amin. Bapak Sekretaris Pesantren yang kami hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dewan juri yang adil dan bijaksana yang kami hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dan tak lupa santri Al-Manba, santri Al-Muna yang kami banggakan, semoga Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan salah satu tema yang berjudul Musibah dalam Perspektif Agama. Kita sudah mengetahui bahwasanya di tahun 2021, di awal tahun 2021 dan di akhir tahun 2022, berapa banyak musibah, bencana, petaka yang menimpa bangsa kita. Lalu apa tugas kita sebagai seorang muslim? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Sedangkan bencana akan terus tidak akan berhenti karena perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan. Seharusnya seorang muslim mengambil pelajaran dari hal ini untuk kembali kepada Allah, Bertaubat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. dan seharusnya sepantasnya seorang muslim apabila ditimpa musibah harus menghadirkan sikap sabar dan tabah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang
sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan merekalah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat oleh Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengemukakan bahwasanya saat Al-Quran menyebutkan musibah itu dianggap sebagai ujian. Ketika kita tertimpa musibah dan kita meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah kehendaki. Mau apapun itu bentuknya, penyakit, wabah, musibah ataupun yang lainnya. Ketika kita melihat berbagai bencana yang terjadi di akhir tahun 2022 kemarin, berapa banyak orang yang meninggal dunia karena bencana alam gempa di Cianjur, Di Garut, di Tasik, bahkan di daerah-daerah lainnya. Beratus-ratus orang direnggut nyawanya karena tertimpa oleh pepohonan, dinding rumah, bebatuan, bahkan material keras lainnya. Lalu apakah kita di sini tidak bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di balik ini semua Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Kita sebagai seorang muslim hanya wajib mengimani takdir yang telah Allah tetapkan. Hadirin rahimakumullah. Takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan akan terjadi bencana, Allah sudah takdirkan akan terjadi musibah, wabah. Dan ini yang wajib kita imani. Seperti dalam keterangan, wa tu'minu bil qadari wasyarri, yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga kita, masyarakat, dan yang menimpa seluruh umat manusia, itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Diterima hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzunin wala azan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahu Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, khawatir, gangguan atau rasa gelisah, sampai pun duri melukainya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai sosok yang berlatar belakangkan sufi memaknai musibah adalah salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang, salah satu cara Allah untuk menghapus dosa seseorang. Lalu bagaimana prakteknya? Yaitu dengan cara ditimpakanlah musibah kepada seseorang itu, dan apabila seseorang itu menghadirkan sikap sabar dan tabah, insya Allah Allah akan angkat derajatnya, Allah akan hapus dosa-dosanya. Saudaraku sekalian, ini semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hanya wajib mengimani takdir yang telah Allah tetapkan, dan apapun takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Lalu bagaimana cara kita supaya kita tetap tegar, sabar dalam menghadapi ujian? Yaitu kita harus sabar, ridho, hati-hati, teliti, waspada. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqallahu